Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurana Syita Putri dari Prodi PAI. Di sini saya akan menganalisis jurnal yaitu bimbingan konseling Islam yang berjudul tentang ruang lingkup bimbingan konseling Islam. Ruang lingkup bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan konseling merupakan suatu proses pemberian nasihat, pembicaraan dengan tukar pikiran, dan pemberian bantuan psikologis kepada orang-orang yang bermasalah. Ruang lingkup merupakan subjek yang tercantum dalam sebuah masalah atau bisa diartikan sebagai variabel-variabel yang terdapat dalam suatu objek. Ruang lingkup bimbingan dan konseling Islam berbentuk pelayanan bimbingan dan konseling Islam di sekolah dan madrasah yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Ruang lingkup bimbingan dan konseling Islam yang pertama yaitu dilihat dari segi fungsi. Ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah mencakup fungsi-fungsi seperti pencegahan, pemahaman, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, dan lainnya. B. Jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama, layanan orientasi, yaitu layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Kedua, layanan informasi, yaitu sebuah layanan yang diberikan kepada seseorang untuk memenuhi kekurangan diri individu terkait informasi yang mereka perlukan. Ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Dalam menjalankan kehidupan, seseorang pasti sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan minat, dan hobinya tidak tersalur dengan baik. Oleh karena itu, seorang memerlukan sebuah layanan pendapatan dan penyaluran dari orang dewasa atau konselor dalam menyalurkan potensinya. Yang keempat, layanan penguasaan konten, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan individu mengembangkan diri dan sikap dari kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Kelima, layanan konseling perorangan, yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Keenam, layanan bimbingan kelompok, yaitu suatu cara memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok. C. Strategi bimbingan konseling Islam. Sebuah usaha pada dasarnya memiliki tujuan, langkah, atau cara untuk sampai pada hasil yang diharapkan. Langkah-langkah dan tujuan tersebut dapat dikatakan sebagai metode atau strategi. Strategi memiliki dua pengertian, yaitu secara umum berarti proses penentuan rencana para pemimpin panca yang berfokus pada tujuan jangka panjang. Adapun strategi layanan responsif yang bisa dilakukan pertama, konseling individual dan kelompok. Sebagaimana telah diketahui bersama, konseling merupakan hubungan yang berupa memberi bantuan yang berfokus pada penyelesaian dan pengetasan problematika siswa. Kedua, referral, yaitu mengalih tangankan konseling kepada pihak lain yang lebih berwenang seperti psikolog, psikiater, dokter, dan lainnya. Ketiga, kolaborasi dengan guru dan wali kelas. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang peserta didik seperti prestasi belajar, kehadiran, dan kepribadiannya. Keempat, kolaborasi dengan orang tua. Upaya kerjasama antara konselor dengan para orang tua peserta didik untuk mengembangkan perkembangan siswa. Kelima, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Kolaborasi ini berkaitan dengan upaya sekolah atau madrasah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Terakhir, konsultasi
yaitu sebuah upaya untuk memperoleh informasi yang baik dilakukan oleh konselor atau pihak terkait tentang kondisi konseling atau siswa. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.